Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaif halukum al-an? Asa an takunu sihhatan wa afiatan zahiran wa batinan. Amin amin ya mujib as-sa'ilin. Taib wal an syashrahu lakum ad-darsu tsani yakni bil mawdu al-mihnah. Judulnya pelajaran kedua ini al-mihnah yang artinya profesi. Bapak akan menjelaskan pertama tentang al-mufradat, yaitu kosakata. Bapak akan bacakan terlebih dahulu. Saqra'u awalan wa antum tastami'una. Bismillahirrahmanirrahim. Tabibun, tabibatun, dokter. Mudarrisun, mudarrisatun, guru. Raisul madarasati, kepala madrasah. Muhandisun, arsitek atau insinyur. Soyadun, nelayan. Baharun, pelaut. Taib wal an ittabi'u ma qultuhu ana. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diikuti. Al-mufradatu, kosakata. Tabibun, tabibatun, dokter. Sekali lagi, tsani marah. Tabibun, tabibatun, dokter. Mudarrisun, mudarrisatun, guru. Mudarrisun, mudarrisatun, guru. Raisul madarasati, kepala madrasah. Raisul madarasati, kepala madrasah. Muhandisun, arsitek. Muhandisun, arsitek. Soyadun, nelayan. Soyadun, nelayan. Baharun, pelaut. Baharun, pelaut. Nah, ini kosakata pelajaran kedua yang judulnya profesi. Diantaranya ada dokter, guru, kepala madrasah, arsitek, nelayan, pelaut, dan lain-lain. Kosakata yang barusan ini atau kosakata ini adalah semuanya tentang profesi. Guru, dokter itu semuanya profesi. Arsitek, nelayan, pelaut itu juga semuanya profesi. Baik, kita lanjut. Kemarin sudah beberapa kali Bapak sudah menjelaskan tentang kalimat isyarah, isim, dan sifat. Pelajaran kedua ini juga masih berpola yang sama, yaitu kalimat yang berpola isim isyarah, isim, dan sifat. Hanya saja kosakatanya saja yang berbeda. Baik, sekarang Bapak berikan contoh dari kosakata yang tadi kita baca sama-sama. Misalkan mudarrisun atau mudarrisatun. Dari kata mudarrisun, mudarrisatun kita buat kalimat yang ada isyarah, isim, dan ada sifatnya. Contohnya, dzalika mudarrisun nasyitun. Dzalika mudarrisun nasyitun. Kalimah dzalika mudarrisun nasyitun ini terdiri dari isyarah, isim, dan sifat. Mana isyarahnya, isim, dan sifatnya? Nah, ini penjelasannya. Dzalika isyarah. Dzalika itu diantara isyarah tilka hadza hadhihi. Ya, itu. Isimnya mudarrisun. Mudarrisun itu isim, nama profesi atau nama jabatan atau nama pekerjaan untuk seorang guru. Sifatnya nasyitun. Nasyitun itu giat atau rajin. Guru itu guru yang rajin atau itu guru yang giat. Itu dzalika isyarah, mudarrisun isim, nasyitun sifat, gitu ya. Kemudian contoh lagi. Tilka mudarrisatun nasyitatun. Itu guru perempuan yang rajin. Sekarang kita bandingkan antara contoh yang pertama, dzalika mudarrisun nasyitun, dengan tilka mudarrisatun nasyitatun. Yang pertama, mengapa menggunakan dzalika? Karena mudarrisatun
karena mudarrisun itu muzakkar, laki-laki, maka dia harus menggunakan dzalika. Sedangkan yang bawah yang kedua, mengapa menggunakan tilka? Karena mudarrisatun guru perempuan atau muannas, maka isyarahnya menggunakan tilka. Jika awalnya muzakkar, seperti contoh yang atas nomor 1, dzalika mudarrisun nasyitun, dzalika muzakkar, mudarrisun muzakkar, maka sifatnya juga harus muzakkar, nasyitun, tidak boleh nasyitatun. Yang bawah contoh yang kedua, awalnya menggunakan tilka, tilka itu untuk muannas, maka isimnya juga harus muannas, mudarrisatun, dan sifatnya juga harus muannas, nasyitatun, tidak boleh nasyitun. Sekali lagi, jadi awalnya, jika awalnya muzakkar, maka isimnya juga harus muzakkar, sifatnya juga harus muzakkar. Jika awalnya muannas tilka, maka isimnya juga muannas dan sifatnya juga muannas, gitu ya. Contoh yang lain lagi, misalkan Bapak berikan buat kalimat dari kata muhandisun yang artinya arsitek atau insinyur. Contohnya, hadza muhandisun mahirun. Hadza muhandisun mahirun. Mana sifat, mana isyarah isim dan sifatnya? Isyarahnya hadza, isimnya muhandisun, sifatnya mahirun. Ini arsitek mahirun yang pandai. Bagaimana kalau isimnya atau arsiteknya diganti dengan nama muhandisatun atau arsiteknya seorang perempuan? Apakah isyarahnya berubah? Ya, isyarahnya berubah. Tidak boleh menggunakan haza, tapi menggunakan hazihi. Ini menggunakan haza contohnya karena muhandisun muzakkar, maka isyarahnya menggunakan haza karena haza untuk muzakkar. Kalau muhandisatun, maka isyarahnya tidak boleh haza tapi hazihi. Jika depannya muannas hazihi, isimnya mudarrisatun, sifatnya tambahkan lagi ta marbutoh mahirotun, gitu ya. Ini mahirun karena isimnya muhandisun muzakkar, maka sifatnya juga harus muzakkar. Sekali lagi Bapak ulang, jika kalian membuat kalimat awalnya isyarahnya untuk muzakkar, maka isimnya harus muzakkar, sifatnya juga harus muzakkar. Jika isyarahnya muannas, isimnya juga harus muannas, sifatnya juga harus muannas, gitu ya. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya Bapak akan memberikan tugas. Apa tugasnya? Kalian buat 2 kalimat seperti contoh yang tadi Bapak jelaskan. Dari kata khadimun dan soyyadun. Apa khadimun? Silakan kalian lihat kosakata pada pelajaran kedua, artinya khadimun dan artinya soyyadun. Nanti kalian buat kalimat dari kata soyyadun dan khadimun, ada isyarahnya, ada isimnya, dan ada sifatnya. Isyarahnya boleh muzakkar, boleh muannas. Lihat saja isimnya. Khadimun itu muzakkar, maka isyarahnya harus muzakkar. Boleh khadimunnya kalian tambahkan dengan ta marbutoh, kalian ganti boleh khadimatun menjadi muannas, maka nanti isyarahnya dan sifatnya juga harus muannas. Jadi khadimun dengan soyadun itu isim, jadi kalian tinggal menambahkan isyarah dan sifat, gitu ya. Itu saja anak-anak semua. Sebelum Bapak akhiri, jaga kesehatan kalian, jangan lupa sholat yang 5 waktu. Itu saja pelajaran kali ini. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.